dan user friendly. Download dan update aplikasi UCTV GoMo sekarang. UCTV Go kini hadir dengan tampilan dan fitur baru yang lebih fresh dan user friendly. Download dan update aplikasi UCTV GoMo sekarang. UCTV Go kini hadir dengan tampilan dan fitur baru yang lebih fresh dan user. Hai guys, saya Liz dan ini teman saya nih yang cantik, Mbak Isi. Kebetulan beliau adalah Executive Manager Jafra. Oke, kali ini di program Potret, kali ini saya mau membawakan gimana sih tips-tips tentang memilih produk skincare ya Mbak ya, yang cocok. Karena kan sekarang ini kan banyak nih teman-teman di luar sana kemakan sama iklan-iklan di ya banyak medsos ya Mbak ya. Itu dan dia tuh kebanyakan kan mereka kadang saya kadang nggak tahu nih apa sih jenis kulit saya tuh apa gitu kan macam-macam ya. Nah guys, kali ini saya bawain teman saya Mbak Isi supaya beliau bisa menjelaskan produk apa sih yang cocok buat jenis kulit saya atau teman-teman gitu ya di rumah sana. Gimana nih Mbak? Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Liz sudah undang. Halo semuanya dari Instagramnya Wika Funto ya. Senang sekali hari ini tuh diundang gitu ya sama Mbak Liz yang cantik ini gitu ya. Saya pertama kali ketemu tuh agak-agak minder gitu karena beliau tuh aslinya lebih cantik daripada di foto ya. Balik lagi ke tema, hari ini kita mau bahas skincare sama jenis kulit yang Mbak Liz ya. Nah, cuma kadang karena sekarang tuh udah online, apalagi kemarin kita banyak aktivitas di rumah, jadi banyakkan scrolling online segala macam, mungkin pengen perawatan gitu ya dan bingung mau pakai produk yang mana. Aktivitas di rumah, jadi banyak ini tuh akan scroll skincare, kita tuh harus tahu dulu pertama ya tentang jenis kulit kita. Mbak Liz sudah tahu belum nih jenis kulit kita sendiri sebelum kita kasih tahu teman-teman yang ada di online kali ini? Mbak Liznya sendiri udah tahu belum jenis kulitnya apa? Kalau aku sih nggak tahu ya Mbak ya, karena aku bukan pakarnya, makanya saya panggil Mbak Isi supaya saya tahu nih jenis kulit saya tuh apa, apakah jenisnya kan kalau nggak salah jenis kulit itu ada kering, berminyak gitu ya, terus sensitif gitu ya. Nah, saya tuh jenis kulitnya apa nih Mbak? Oke, jadi kita itu pada dasarnya ya ada 4 jenis tipe kulit gitu, atau jenis kulit. Yang pertama ya normal, kemudian yang tadi Mbak sebut ada kulit kering dan kulit berminyak, kemudian ada juga tipe kulit kombinasi gitu. Nah, kadang kan kita ngerasa kayaknya kulit kita tuh sensitif gitu ya Mbak ya. Nah sebenarnya kalau kulit sensitif itu bukan jenis kulit, tapi permasalahan kulit. Oh iya, betul. Jadi kulit yang bermasalah, jadi sebutannya sensitif ya. Sebetulnya bukan jenis kulit, kalau jenis kulit berarti ada sebagian orang yang bilang sensitif gitu ya, karena kalau sensitif itu dia masuk kategorinya ke permasalahan kulit. Nanti kita bahas juga ya kenapa bisa orang kok ada yang kulitnya sensitif gitu. Nah, mulai dari kulit normal dulu deh. Kalau kulit normal ini tuh udah yang paling enak banget karena kenapa? Kulitnya nggak ada masalah, jadi pori-porinya sedang, nggak terlalu kebuka lebar banget, atau bahkan pori-porinya nggak ada sama sekali tuh enggak. Kemudian kondisi minyak berlebihannya juga nggak ada. Yang normal ya. Normal, jadi ada pakai skincare apa aja tuh kayaknya masuk aja gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada yang ditulis skincare-nya untuk semua jenis kulit, nah dia tuh juga bisa seperti itu. Cuma balik lagi untuk kondisi normal ini, kalau kondisi kulit normal dia bisa untuk semua jenis kulit pada dasarnya. Kemudian kalau kulit kering, kulit kering ini kalau saya dulu kulitnya cenderung kering, jadi
salah satu nih ciri-ciri untuk kulit kering itu adalah udah mulai kelihatan garis-garis halus biasanya. Nah, yang paling sering kelihatan duluan untuk garis-garis halus itu adalah di area mata sebelah sini gitu ya teman-teman, kemudian di daerah dahi itu yang sebelah sini, dan di sini tuh senyum. Ya, garis senyum itu udah mulai kelihatan tuh garis-garis halusnya kalau kulit kering. Bahkan ada tuh ya kondisi kulit kering di mana kalau ketika habis cuci muka itu kulitnya langsung kayak ketarik gitu. Kenceng banget tuh, pernah kayak gitu tuh Mbak. Jadi pakai kayak sabun buat cuci muka, tapi udahannya kayak kenceng gitu ya, ketarik gitu, sampai itu berarti kondisi kulitnya cenderung kering, atau bisa jadi cleansernya yang kurang cocok sesuai dengan jenis kulitnya Mbak Lis gitu. Dan bahkan juga ada yang sampai kulitnya itu kalau kering ya itu sampai dia ngelupas gitu, ngelupas kayak tipis gitu di sini putih-putih itu ada yang sampai seperti itu tuh untuk kulit yang kering. Kemudian ada juga tipe kulit yang berminyak. Kalau ini paling gampang melihatnya. Kalau kulit jenis berminyak ini tuh kelihatan banget. Jadi ketika kita ketemu orang, jadi kalau udah kayak dia mukanya berminyak. Iya, betul. Glowing secara otomatis. Glowing otomatis gitu ya. Jadi itu sebenarnya karena produksi minyak di lapisan kulitnya berlebihan. Kita tuh sebenarnya butuh lapisan minyak di kulit ya. Karena kalau nggak ada berarti kulit kita nanti minyak kering. Cuma yang jadi masalah adalah ketika produksi minyak itu berlebih, makanya kulit kita jadi over minyaknya, dan itu bisa menyebabkan masalah-masalah kulit lainnya. Yang paling sering adalah berdarah, pasti itu. Dan yang terakhir jenis kulit itu ada yang kombinasi. Nah, kombinasi ini tuh antara kering sama berminyak. Jadi biasanya ada. Dikirain roti aja yang ada kombinasinya. Ada. Kalau roti kombinasi mah enak ya. Kalau kulit kombinasi ini agak susah juga menentukan skincare sebenarnya, karena harus khusus juga. Nah, khusus untuk yang kombinasi, ciri-cirinya adalah berminyaknya cuma di area T aja. Ya, area T itu adalah dahi, hidung, sama dagu. Pipinya itu cenderung kering. Jadi yang kombinasi. Nah, udah kamu nggak kira-kira jenis kulit apa? Kayaknya saya kalau dari penjelasan Mbak ya sini kayaknya saya kering deh ya Mbak ya. Cenderung tua malah. Cenderung berarti harus segera butuh anti aging ya. Iya, betul sekali Mbak. Karena kan maklum ya Mbak ya, usia saya kan udah nggak seperti Mbak Yesi. Aduh, saya tampak usia berapa? Jadi kayaknya kering nih Mbak. Kering ya. Nah, kalau kering itu butuh memang berarti nanti ke skincare yang memang menghidrasi secara keseluruhan, terutama di moisturizernya harus yang mengandung bahan-bahan yang memang melembabkan gitu. Karena kalau kulit kering itu, karena saya juga cenderung kering dulunya gitu. Kalau sekarang alhamdulillah udah berangsur normal. Itu paling saya malah lebih suka kalau kulitnya itu berminyak gitu. Kenapa? Karena kulit garis-garis halus kalau itu kayak nggak nampak gitu kalau orang yang kulitnya berminyak tuh. Tapi kalau yang kering itu kelihatan ya tadi kayak lebih tua dari usia aslinya. Nah, itu paling nggak mau banget ya kalau guys, aku kulitnya udah kering tua gimana guys? Saya nggak bilang lain. Jadi kalau saya pakainya yang mana nih Mbak Yesi? Kalau untuk saya ya kan udah kering, terus usianya juga udah lagi pasti kan ada flek-flek hitam juga udah mulai. Nah, itu permasalahan kulit tuh kalau flek hitam. Kalau mau ditanya untuk produknya itu harusnya di Japra, karena saya di sini adalah independen dari Japra Indonesia. Kalau untuk produk itu memang ada produk yang khusus untuk kulit kering dan anti aging juga. Kita yang udah usianya 30 ke atas lah ya. Aduh, bocoran ya, dia usianya 30 ke atas. Terus betul ABG, tapi anak saya yang ABG. Jadi nanti saya akan kasih tahu juga ya produknya di Japra. Cuma mungkin yang mau saya share lebih lanjut ke teman-teman yang lagi nonton live-nya Without Pimples-nya itu ya, permasalahan kulit berhubungan sama jenis kulitnya tadi. Karena setiap jenis kulit itu kan pasti akan punya permasalahannya masing-masing. Ada yang tadi kan sensitif gitu ya, sensitif kan ada permasalahan jenis kulit. Ada yang kulitnya berjerawat, kemudian tadi bilang ada flek hitam. Itu faktor-faktornya itu ditambah sama kualitas dan jenis kulit.
dan pemilihan skincare yang tepat. Mungkin untuk teman-teman yang lagi menggunakan dari Lamontel, ada beberapa tips yang mau saya sharing tentang pemilihan skincare ya. Pemilihan skincare yang pasti kita tuh kalau mau pilih skincare, nomor satu banget yang dilihat itu adalah nomor BPOM. Karena kan kita di Indonesia tuh ada badan legalitasnya gitu ya, dan sudah jelas banget. Jadi kalau misalnya kalau sudah terregistrasi resmi di BPOM ya pasti semuanya aman. Dan satu lagi, memang nomor BPOM-nya itu asli gitu. Iya betul, karena sekarang kan ya banyak abal-abal ya Nah, Mbak ya. iya betul. Pokoknya skincare glowing tapi pas dilihat wah nggak ada BPOM Iya, -nya. cuma ada kayak tulisan pagi gitu ya, pagi label. siang gitu aja kan, Label giliran malam dipakai gitu. kayak orang ini kayak kepiting habis direbus Merah. merah. Nah, itu salah satu yang nggak aman juga ya. Jadi perlu diingatkan ya guys, jadi BPOM itu paling penting kita lihat itu asli atau enggak. Iya, harus dicek juga karena zaman sekarang tuh yang semuanya serba online. Tadi di awal juga saya bilang kan itu banyak sekali bertebaran gitu penjualan krim-krim gitu ya secara online. Kita juga sebagai konsumen harus lebih Selektif. lebih selektif, lebih kritis. Dan kalau dibilang udah BPOM misalnya nih nanya ya ke kita, mana nomor BPOM, kita cek aja karena kan udah ada tuh website ini untuk cek nomor BPOM. Kadang ada tuh yang bilang udah BPOM tapi pas dikasih nomornya ternyata palsu. Ada juga yang bilang gini, pengalaman ya, ada juga bilang gini, dulu waktu saya belum menemukan produk saya sekarang, ada juga bilang, oh iya mbak, BPOM-nya masih on process. Nah, itu nggak ada istilah tuh yang lagi on process, itu nggak ada ya. Kalau misalnya masih on process berarti kita Diragukan ya. masih betul diragukan produknya asli, aman, enggak. Itu yang pertama sih. Nanti ada beberapa juga tips lagi yang memastikan. Itu saya kasih berdasarkan contoh produk ya, gitu ya. Nah, balik ke tadi permasalahan kulit. Kalau Mbak Lis tuh paling rasa permasalahan kulit. Ini aja paling kalau terasa kering ya. Jadi kalau misalnya habis aktivitas itu kan pasti cuci muka kan gitu. Ya itu, jadi kayak aku sih kalau udah habis cuci muka pakai sabun udah berapa kali ganti gitu ya. Kalau pernah pakai itu udah terkenal juga, cuman tetap aja gitu kayak berasa kering gitu kan. Terus saya bilang mungkin kayaknya kulit saya kering gitu. Jadi untuk permasalahan kayak tadi kita anggap dulu kulitnya cenderung kering atau gimana caranya? Yang pasti yang pertama, kulit kering itu di pasaran gitu. Memang kita kebanyakan kalau untuk produk skincare yang dijual di kantor itu terkadang tulisannya adalah bisa untuk semua jenis kulit ya. Nah, tulisannya adalah bisa untuk semua jenis kulit. Nah, pada dasarnya kalau yang punya permasalahan kulit kering kayak dulu dan Mbak Lis mungkin sekarang ya, itu nggak bisa pakai cleanser atau sabun cuci muka yang sama yang tulisannya untuk semua jenis kulit. Jadi memang harus khusus untuk khusus. kulit kering ya. Betul, karena tuh logikanya gitu. Kalau kita bisa untuk kulit yang berminyak pakai gitu, yang normal pakai, yang kering juga pakai. Itu kebutuhan kulitnya masing-masing beda. Makanya tidak suci gitu. Makanya kulitnya bereaksinya ya begitu. Jadi harus memang tetap memilih cleanser atau sabun cuci muka yang memang khusus untuk kulit kering. Itu salah satu permasalahan kulit hijau gitu ya. Kemudian yang kedua, berjerawat. Ini mah paling banyak ya, kalau di Indonesia tuh atau di Malaysia kita khusus gitu, berjerawat itu paling takut orang. Kadang muncul satu jerawat aja pas ngaca gitu, jerawatnya muncul satu udah pada panik. Jerawat langsung gitu kan. Cuma enaknya kulit kering tuh jarang jerawatan mbak. Ya, benar. Itu ini ya keuntungan ya. Ya benefitnya gitu ya. Kalau kulit kering tuh jarang jerawatan. Ya betul. Nanti kalau saya sekarang udah mulai deh muncul jerawat-jerawat itu kan emang udah gitu ya. Jadi ada tempat tubuhnya bergerak. Nah, kalau jerawat ini biasanya dialamin oleh mereka-mereka atau orang-orang yang punya tipe jenis kulit berminyak. Nah, yang berminyak ini pun nggak bisa pakai cleansernya gitu atau rangkaian skincare-nya dengan yang kulit kering karena nggak nyambung gitu ya. Berarti yang harus difokuskan dulu adalah mengatasi produksi minyak berlebih di kulitnya
sehingga kemungkinan jerawat untuk muncul atau tumbuh lebih banyak itu lebih kecil gitu. Jadi carilah produk-produk yang bisa mengontrol kadar minyak berlebih di wajah. Itu tipsnya untuk yang punya permasalahan jerawat gitu ya. Dan kedua, karena jerawat itu juga banyak faktor sebenarnya. Ada yang emang hormonal gitu ya, ada yang memang karena tadi produksi minyak yang berlebih, ada yang dari pola makan juga, polusi udara juga, ada yang karena berhenti menggunakan krim gitu ya, krim-krim yang tadi kita bilang dalam tanda kutip tidak aman. Jadi setelah waktu pakai mungkin mulus-mulus aja gitu, aman gitu ya, glowing, begitu stop langsung deh itu ada namanya rebound efek, langsung muncul semua jerawatnya. Itu bisa jadi masalah, itu harus ditangani dengan khusus skincare yang khusus juga. Untuk yang masalah kulit yang berjerawat. Kemudian yang ketiga itu masalah kulit yang paling sering saya temui gitu kalau ketemu di itu adalah flek hitam. Jago banget Mbak. Flek hitam. Nah, flek hitam ini pun penyebabnya ada beberapa faktor Mbak. Yang pertama karena hormonal, memang bawaannya gitu ya. Ada dari memang udah dari sananya lah ya. Ada keturunan karena pigmentasinya itu ya. Jadi ada yang karena hormonalnya, ada yang karena kulitnya tidak terlindungi dengan baik karena terkena radiasi dari sinar UV, ada yang tadi juga karena berhenti menggunakan krim yang tidak aman untuk kesehatan juga, itu bisa memicu kemunculannya flek. tapi karena usia juga ada. Karena usia juga bisa dan penurunan KB gitu ya kan, itu hormonal. Jadi kalau misalnya ketemu sama kakak ada yang karena kontrasepsi gitu ya dia muncul flek, nah itu faktor di hormonalnya. Kalau misalnya pas berhenti, flek pasti akan mulai menjadi gitu. Nah kalau yang kayak gitu gimana tuh Mbak, cara apa ya menghilangkan flek? Kebanyakan nih kayaknya kalau ibu-ibu ya terutama ya itu tuh paling takut sama flek. Nah, kalau udah ada gimana cara menghilangkannya ya, biar dia pergi. Iya betul. Sebenarnya just info aja sih Kak. Masalah flek itu adalah sebenarnya yang paling kompleks kalau di dunia kecantikan. Jadi paling susah untuk dihilangkan kalau flek. Lebih enak ngatasin jerawat daripada ngatasin flek. Gitu. Jadi caranya gimana? Yang pertama, jangan pernah lewatkan menggunakan sunscreen walaupun di rumah aja. Gitu. Kenapa? Karena radiasi sinar UV itu bisa menembus masuk ke dalam rumah, kaca itu bisa masuk. Atau kita lagi di mobil misalnya gitu ngerasa udah aman aja gitu, itu nembus kaca. Karena bentuknya itu adalah radiasi paparan gitu, bukan sinarnya langsung kena gitu, tembok gitu ke muka. Nggak gitu juga. Karena sih kalau nggak keluar ya nggak pakai gitu. Nah, saya pikir kan ya udahlah nggak kemana-mana kan. Kayaknya semua orang kebanyakan berpikir seperti ya. Berarti harus dirubah guys ya. Betul. Nah, karena juga lampu yang terlalu terang kadang kita kan di aktivitas juga di rumah. Betul. Sampai malam gitu kan, rumahnya mungkin luas banget ya teman-teman, sampai lampunya pakai lampu tembak ya kan? terang banget. Nah itu bisa juga memicu munculnya flek. Kenapa? Karena lampu yang terang itu adalah memberi sinyal kepada kulit kita bahwa kita masih butuh aktivitas. Padahal seharusnya kita itu adalah beristirahat kan di malam hari. Nah tidur menggunakan lampu yang terlalu terang pun selain nggak bagus juga untuk kesehatan, itu untuk kulit juga berpengaruh, bahkan memicu munculnya keriput, gitu, get haus. Jadi kalau tidur pakai lampu tidur aja yang redup-redup gitu biar tidurnya enak, terus kulit juga terlindungi. Seperti itu. Nah itu kalau yang flek. Jadi yang pertama adalah wajib menggunakan sunscreen, dan cara penggunaan sunscreennya juga harus benar gitu. Jadi walaupun udah pakai sunscreen tapi karena misalnya di rumah aja gitu ya, buru-buru karena ngomong anak, terus lagi masak gitu di dapur, efek panas dari dapur gitu ya, itu juga ya dari faktor ya. Itu juga mempengaruhi. Berarti gini ya Mbak ya, berarti ada step-stepnya ya. Gimana tuh stepnya apa dulu sih kalau kita mau merawat kulitnya, dimulai dari apa dulu gitu kan? Oke. Kita bahas abis ini aja kali ya Mbak. Iya boleh. Kalian gitu maksudnya. Karena kita masih bahas flek yang tadi ya. Jadi kata kembali pencegahannya gimana, menghilangkannya gimana. Jadi flek itu memang kalau mau langsung hilang itu sulit. Jadi kalau misalnya ada produk yang mengklaim misalnya di luar sana ada yang jual
menghilangkan flek dalam waktu 7 hari. dalam waktu 7 hari itu agak overclaim menurut saya, karena memang berdasarkan riset pun flek itu butuh waktu untuk memudar. Jadi dia tuh bukan langsung hilang sekejap gitu ya. Tapi dia akan berangsur-angsur memudar. Lama-lama akan menipis dan dibantu dengan regenerasi kulit yang bagus, exfoliating juga nanti akan bisa membantu memudarkan flek sampai dia tipis, terus ujung-ujungnya nanti hilang dan berproses juga. Ya. Jadi ingat tuh guys, jangan percaya sama yang namanya menghilangkan flek dalam waktu 7 hari, dalam waktu 30 hari, ada juga kan ya, kayak gitu banyak deh. Oh jadi gitu ya, jadi lama ya guys ya kalau ngilangin flek itu Ya, ya. karena kalau udah muncul itu itulah istilahnya lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Betul. Karena kalau udah muncul itu butuh waktu yang ya lumayan lah berprosesnya. Kalau nggak sabar, mungkin akan kembali lagi ke produk yang mengklaim 7 hari tadi gitu. Karena ini lama banget gitu Iya. kan, akhirnya balik lagi ke Nggak sabar ya. Iya. Padahal itulah kondisinya, jadi salah satunya. Kemudian apalagi sih masalah kulit yang paling sering gitu dialami yang tadi adalah sensitif. Sensitifnya seperti apa? Banyak faktor juga Mbak. Jadi kita harus telusuri dulu nih. Kadang orang tuh bilang, "Duh Mbak, aku tuh kulitnya sensitif." Padahal sebenarnya bukan sensitif gitu ya. Nah, sensitif di sini tuh maksudnya adalah ketika misalnya untuk dianya keluar kayak kena yang debu ya sedikit. kena debu sedikit langsung muncul jerawat, atau misalnya kena sinar matahari langsung merah, kemudian terlihat gurat-gurat halus ya, kalau misalnya kulit tuh kayak ada biru-birunya gitu kan Mbak, di sini ya. Ini kayak Tipis urat-urat banget, ya, gitu kayak ya. urat-urat itu gitu. kulit sensitif ya. Kulitnya pasti akan sensitif. Hmm. Kenapa? Karena kalau orang yang kulitnya normal, sebenarnya gurat-gurat biru atau merah itu yang di sebelah sini itu adalah lapisan kulit kita yang nomor 2 sebenarnya. Yang pertama kan epidermis ya. Nah, ini lapisan kulit yang kedua. Yang itu biasanya dipicu oleh karena yang bersangkutan biasanya menggunakan krim yang melakukan penyipit kulit. Jadi makanya kulitnya jadi tipis, Iya, yang betul. tadinya nggak putih jadi putih. Iya. Karena lapisan kulit Kulit epidermisnya udah nggak ada ya. epidermis udah nggak ada, Ya makanya bukan karena putih. bukan karena putih. Makanya kalau misalnya pakai krim yang tadi dalam tanda kutip tidak aman, yang dia memutihkan dalam waktu 7 hari misalnya, atau memutihkan dalam waktu 3 hari langsung putih, antara muka sama tangannya beda, Meleher aja sama gitu. leher aja deh gitu ya, udah kayak zebra cross. Itu biasanya karena lapisan kulitnya udah terkikis, nggak tumbuh jerawat, karena jerawat kan tumbuhnya di epidermis, makanya dia kulitnya jadi sensitif. Mau pakai produk yang lain, ketika dia beralih ke produk yang aman, sedangkan produk yang aman itu kan membantu proses regenerasi juga, muncul lagi epidermisnya, tumbuh lagi, kan kita regenerasi terus ya. Betul. Muncul lagi lapisan epidermisnya, disitulah mulai muncul masalahnya, jerawat, flek, keluar semuanya yang tadinya terpendam, terkikis gitu ya, sama mungkin yang karena tidak sehat tadi. Kulit sensitif. Kulit sensitif juga itu bisa disebabkan oleh kitanya, aktivitasnya juga gitu. Kalau misalnya sebenarnya lebih cenderung kalau kulit sensitif itu yang tadi produk yang salah gitu ya. Kemudian kalau dia dari bawaan lahir, kan ada beberapa orang dengan kondisi kulit kondisi kulit tertentu yang sensitif memang dari bawaan lahirnya, itu juga butuh penanganan khusus gitu. Sejauh ini sih kalau untuk di produk Jalsa yang saya pakai gitu ya, saya pakai sih, maksudnya yang saya tahu gitu, beberapa konsumen ada yang kondisi lahirnya itu kulitnya sensitif, menggunakan produk Jalsa yang khusus untuk kulit sensitif, itu so far sih aman gitu ya. Tapi kita akan tetap sarankan balik lagi untuk konsultasi dulu ke dokter kulitnya gitu, karena kan memang kalau dia sensitif seperti itu biasanya ada bahan-bahan yang dia tidak bisa untuk menerima kulit. Tapi kadang gini ya Mbak, kadang kan orang tuh berpikir bahwa kulit berjerawat juga kulit sensitif, padahal beda ya. Berjerawat sensitif ya. Wah, ada ilmunya juga nih guys. Jadi beda guys antara berjerawat dengan sensitif. Jadi udah dapat ilmunya ya dari Mbak Yesi ya. Nah, terus kalau untuk tahapannya gimana Mbak? Oke, tahapan skincare ya. Nah, sebenarnya di Jafra itu ada satu tren, sebenarnya bukan Jafra aja sih, di Korea lebih tepatnya itu ada yang namanya tren skincare gitu ya. Skincare itu artinya mempersingkat urutan dari skincare
tanpa mengurangi manfaat dari skincare tersebut. Gitu Nah, ya. yang paling pertama sekali dalam urutan penggunaan skincare itu adalah cleanser, Mbak Li ya. Cleanser atau sabun muka ya, sabun cuci wajah. Ini pun tetap disesuaikan dengan Yosi TV Go kini hadir dengan tampilan dan fitur baru yang lebih fresh dan user friendly. sensitif dan harus sesuai juga. Itu yang pertama sekali. Dan mencuci wajah menggunakan cleanser itu maksimal cuma boleh 2 kali loh. Oh, jadi pagi sama Sama malam malam, gitu. Oh, gitu. Jadi kalau siang, kan kadang orang udah siang nih dari luar basah kotor panas, cuci muka iya. gitu kan ya. Cuci muka pakai menggunakan cleanser gitu ya. Nah, kenapa disarankan cuma boleh maksimal 2 kali dalam 1 hari untuk cleanser? Karena terlalu sering mencuci wajah menggunakan sabun wajah itu akan mengikis kelembapan alami kulit. Makanya jadi nanti kulitnya ujung-ujungnya akan Kering ya. Oh iya. yang tadinya berminyak bisa jadi kering. Nah, kalau mencuci muka, kalau misalnya gimana Pak kalau siang misalnya, terus habis wudhu kita ada make up misalnya gitu, habis wudhu gimana? Kita bisa mencuci wajah gitu, tapi nggak usah pakai cleanser. Cuci biar pakai air aja ya. Air aja. Nanti maksimalin waktu mencuci wajah di malamnya sebelum tidur. Itu step yang pertama, cleanser ya. Nah, step yang kedua itu adalah serum. Serum ini sebenarnya bagian yang paling penting banget gitu. Serum ini adalah berfungsi untuk menutrisi dan membantu proses regenerasi kulit kita itu lebih cepat. Normalnya Dia beda dengan ini ya, beda dengan pelembab ya. beda dengan pelembab atau moisturizer. Jadi serum ini biasanya dia akan fokus ke permasalahan kulit. Jadi misal Mbak Lis tadi misalnya kulitnya kering. Jadi ada tuh serum yang khusus memang menghidrasi gitu. Langsung ke pokok permasalahan kulitnya apa. Nah, terus gimana Mbak kalau misalnya nih aku kulitnya kering terus ada flek juga gitu kan. Nah, jadi kombinasi bisa. Jadi khususnya di produk yang saya bawa gitu ya di Jalka ini, kita memang ada beberapa jenis serum dan bisa dipakainya itu berbarengan. Oh gitu. Nah, ada satu tips dalam menggunakan skincare juga, atau terutama serum. Kan biasanya kalau pakai lebih dari satu serum kan bingung ya, mana dulu. Nah, itu digunakan mulai dari teksturnya yang paling cair. Oh ya, jadi mungkin dia lebih meresap ya. Ya, Paling jadi kalau Mbak nanti pakai serum nih, itu diusahakan stepnya juga benar, karena kalau misalnya kebalik-balik nanti manfaatnya Malah akan lebih nggak maksimal ya. nggak maksimal, akan ke pending juga. Jadi dipilihlah tekstur yang paling cair yang mana, itu dulu yang dipakai, kemudian dibiarkan dulu meresap sekitar 5-10 menit, baru lanjut di layer lagi istilahnya, baru dipakai untuk serum yang selanjutnya. Itu untuk serum. Nah, sebenarnya stepnya lagi tuh ada untuk perawatan mata juga. Oh, Eye cream ya. iya, Nah, eye Dia cream kan kita kadang mata panda ya. iya betul. Oh, iya, Yang betul. entah karena memang suka begadang gitu ya, atau karena memang ada yang memang bawaan gitu kantong matanya agak besar. Nah, itu bisa menggunakan eye cream. Cara menggunakan eye cream juga harus benar. Jadi kalau misalnya kita punya eye cream tuh dikit aja sebenarnya, nggak usah banyak-banyak, tuh dipakai jari. Kalau di istilahnya jari kecantikan ya, jari kecantikan kita tuh adalah jari manis. Jari manis. Oh iya. Jadi kalau misalnya ngeluarin eye cream langsung di sini, terus dioles di sini, diarak ke dalam kayak gini pakai eye creamnya ke dalam sini, terus dilingkarin gitu, gini pakai eye cream. Gitu kalau mau pakai eye cream. Nah, terus tangannya terus di ini biar hangat, terus diginiin 5 menit. 5 detik. 5 menit mah kelamaan. Oh ya. 5 detik ya 5 berarti detik ya. gitu. Baru lanjut ke nanti moisturizer yang fungsinya untuk memberi kulit kita nutrisi, kemudian memaksimalkan kinerja serum, melembabkan kulit. Yang terakhir itu baru kita bisa menggunakan kalau pagi hari itu sunscreen. Kalau pagi baru kita pakai makeup. Boleh kalau pakai makeup. Jadi kalau malam itu stepnya berarti berhenti di moisturizer atau pelembab. Kalau siangnya bedanya ditambahin dengan sunscreen. Lanjut kalau mau makeup ya monggo lanjut gitu. Ya kan kalau yang beraktivitas pasti makeup ya. Ya, Terus kalau misalnya yang ibu rumah tangga juga nggak apa-apa makeup untuk menyambut
suami pulang ya kan, Betul. atau mengantar suami kayak mau kerja kan, kita minta dulu enak. mau antar anak sekolah misalnya, iya, mau ke gitu. pasar tetap harus dandan ya Iya, Bu, benar. minimal pakai lipstick. Gitu. Oke, makasih banyak ya Mbak ya. Kayaknya kita banyak ilmu ya hari ini ya guys ya, buat teman-teman yang di rumah sana. Jadi hati-hati dalam memilih krim yang katanya bisa cepat membuat teman-teman jadi cantik, glowing ya. Jadi mudah-mudahan di pertemuan kita kali ini ada manfaatnya ya buat teman-teman di sana. Nanti kita akan ketemu lagi mungkin di tips-tips berikutnya ya Mbak ya. Mudah-mudahan insya Allah ya. kalau diundang lagi gitu. Karena kalau mau bahas kulit itu sebenarnya mungkin kayaknya seharian kita masih ada di sini deh, nggak cukup. Bener. Makanya nanti pasti kita ketemu lagi Mbak. Insya Allah. Nanti saya undang lagi ya Mbak ya. Iya. Gitu ya guys ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih atas informasinya hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah, bisa lebih pandai memilih produk yang aman untuk kulit kita. Jadi tadi ada ilmunya jenis kulit ya, harus sesuai dengan jenis kulitnya, terus juga step-stepnya bagaimana ya. Semoga bermanfaat ya guys. Terima kasih. Jangan lupa juga tips yang tadi ya Mbak, ingat kalau krimnya itu harus menggunakan ada baby foam dan asli ya. Oke, baik teman-teman, kayaknya kita sampai di sini dulu ya. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi di program potret berikutnya. Ya guys, Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Aduh.